Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan Minitab terutama untuk melakukan pengolahan data statistika deskriptif. Untuk melakukan pengolahan data menggunakan software Minitab, minimal kalian sudah menginstal software Minitab, entah itu versi 18 atau 19 dalam contoh video kali ini. Sebenarnya untuk software Minitab 18 dan 19 ini fungsinya sama, hanya berbeda di bagian tampilannya saja. Untuk kita mulai contoh di sini kita menggunakan software Minitab 18. Setelah kalian muncul tampilan utama Minitab 18, di sini kalian melihat ada tampilan menu-menu yang ada di Minitab itu ada di bagian atas, termasuk icon-iconnya. Kemudian di sini ada bagian session. Session ini merupakan bagian untuk menampilkan output dari hasil pengolahan data. Kemudian di sini ada worksheet. Worksheet ini digunakan untuk melakukan input data sebelum kita melakukan pengolahan data dengan menggunakan software Minitab. Worksheet ini sebenarnya berperan sama dengan Microsoft Excel. Jadi kita memasukkan tabel-tabelnya itu ada di bagian worksheet. Hanya saja di sini yang membedakan adalah bagian kolom di sini. Kalau di Microsoft Excel itu ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Sementara di bawah C1, C2, C3 dan seterusnya ini ada kolom abu-abu yang digunakan untuk menginput nama variabel. Jadi yang biasanya kita menginput nama variabel itu ada di baris A kolom ke-1 ya. Jadi di baris pertama ini. Nah, kalau di Microsoft Excel ada bagian khusus di mana kita menginput nama variabel. Jadi nama variabel itu diinputkannya di bagian baris yang berwarna abu-abu ini. Nah, sementara untuk yang bagian baris 1, 2, 3 dan seterusnya ini warna putih, itu digunakan untuk menginput sel datanya atau yang disebut dengan datumnya. Oke, kita contohkan saja. Misalkan di sini saya ambil salah satu contoh data yang ada di Microsoft Excel. Saya buat jadi 2 kolom supaya ada pembanding. Di bagian kanan di sini ada variabel mahasiswa, jenis kelamin, agama, umur, berat badan dan tinggi badan. Di sini kita bisa memasukkan nama-nama variabelnya seperti ini. Jadi bisa disamakan dengan judul variabel yang ada di Microsoft Excel-nya. Di sini yang terakhir adalah tinggi badan. Kemudian selanjutnya kalian bisa menginput masing-masing datanya dari masing-masing variabel ya. Jadi kalian masukkan datum-datum dari masing-masing variabel, yaitu 1 di mahasiswanya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang salah. Oke. 7. Kemudian di sininya pria, wanita, pria, wanita, pria. Kemudian di sini kita tuliskan untuk yang agama juga. Perlu diketahui bahwa pada saat kalian menginput nama-nama datum pada masing-masing variabel, khususnya untuk variabel yang berupa variabel kategorik seperti nominal dan ordinal, Ini penulisan wajib kalian perhatikan bahwa besar dan kecil di sini sangat mempengaruhi
hasil outputnya, karena kalau misalnya ada perbedaan maka hasilnya juga berbeda. Adapun shortcut lainnya adalah jika kalian mengetik ini misalkan dengan menyalin ulang dari buku ke Minitab ya. Kalau misalnya datanya sudah dalam bentuk Excel, kalian tinggal copy saja seperti ini. Tinggal kalian copy, Ctrl C, tekan tombol Ctrl C, kemudian di baris C5 baris ke-1 tinggal Ctrl V, sehingga dia akan masuk seperti ini. Ini juga sebenarnya alternatif lain kalau misalnya data kalian sudah ada dalam bentuk Excel. Perlu kalian perhatikan baik-baik bahwa di sini ada C2 strip T dengan C3 strip T. Artinya kalau C2 strip T dengan C3 strip T itu masuknya adalah suatu variabel yang kita inputkan ini, jenis kelamin dan agama, itu masuk ke dalam bentuk teks. Jadi yang ada T itu masuk ke teks. Sementara kalau tidak ada embel huruf T, strip T di kolomnya ini, maka dia masuk ke variabel numerik. Jadi variabel numerik ini adalah variabel yang nantinya bisa kita olah untuk analisis numeriknya. Setelah kita input data-data dari Excel ini ke worksheet ini, kita akan menampilkan ukuran statistika deskriptif dari umur, berat badan, dan 3 badan. Dalam artian kita ingin mengetahui gambar umum bagaimana mean, median, modus, simpangan baku, ragam, varians ya, kemudian minimum, maksimum, serta koefisien variasi dan juga lain-lainnya dari variabel umur, berat badan, dan 3 badan. Tahapan-tahapannya ini bisa kita full screen. Pertama kita klik start, kemudian dipilih basic statistik, kemudian dipilih display descriptive statistik. Andaikan di sini variabelnya saya kosongkan, kita bisa masukkan, kita klik bagian kotak variabel, kita klik umur, kemudian pilih select, kemudian klik berat badan, kita pilih select, kemudian klik tinggi badan, kemudian kita pilih select. Berikutnya adalah kita bisa melihat apa aja yang perlu kita tampilkan di bagian statistik. Nah, di sini ada banyak sekali ukuran statistika yang bisa kita tampilkan. Ada mean, SA of mean, itu standard error of mean, standard deviation, variance, coefficient variation, first quartile, median, third quartile, interquartile rank, mode, kemudian trimmed mean, sum, minimum, maksimum, rank, sum of square, squamous, kurtosis, MASD, and non-missing, and missing, and total, cumulative, and percent, cumulative percent. Di sini kita bisa checklist ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini SMN, standard error of mean, ini kita tidak butuh. Kemudian kita variance kita butuh, kemudian coefficient variation kita butuh. Masing-masing kuartil kita butuh, kemudian modusnya kita butuh. Kemudian minimum, maksimum juga kita butuh, rank kita butuh, sum sama trimmed mean tidak perlu kita butuh, sama square tidak perlu, squamous, kurtosis juga kita butuh. Kemudian ada and non-missing. Ini and non-missing itu adalah menghitung jumlah sampel pada data yang tidak hilang. Kalau and missing itu kita menghitung jumlah sampel yang hilang. Kemudian di sini ada n total, berarti n secara keseluruhan baik yang non missing maupun yang non missing. Kumulatif n berarti mencari kumulatifnya, kemudian persentasenya. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu ya untuk persentasenya bisa kita checklist juga ya. Kemudian n total juga kita bisa checklist juga. Begitupun juga untuk n kumulatif dan kumulatif persen. Jika kita ingin mengetahui semua dari maksud dari arti dari ini semua. Ini juga sebenarnya kalau kita ingin checklist semua tanpa perlu kita klik satu-satu, dipilih non. Kalau default ini merupakan checklist yang bawaan dari Minitab.
Kalau all, kalau kita ingin menceklis semuanya tanpa perlu kita checklist semuanya yang ada di tampilan sini. Kita bisa klik OK, kemudian bisa kita klik OK juga. Nah, di sini kita sudah tertampil session yang ada di sini. Session di sini itu menunjukkan hasil ukuran perhitungan statistika yang bisa kita tampilkan dari variabel umur, berat badan, dan tinggi badan. Hasilnya juga bisa kita full screen ya, karena ini juga bisa kita on screen juga ya. Jadi tanpa kita full screen, hasilnya juga seperti ini. Nah, di sini kita sudah melihat detailnya dari masing-masing variabel umur, berat badan, dan tinggi badan. Jadi dari total ini kita bisa lihat ya, total count, kemudian n persen, kemudian kumulatif n, kemudian persentase, kumulatif persentasenya. Ini maksudnya dari persen dan kumulatif persen itu maksudnya itu adalah persentase yang datanya itu ada. Kemudian kumulatif persennya itu adalah kumulatif dari CN-nya ini. Kemudian di sini ada nilai meannya, standard deviation, variance, coefficient variation, minimum, median, maksimum, rank, dan lain-lainnya. Dan ini bisa kalian interpretasikan sesuai dengan gambaran umum pada datanya. Jadi kalian bisa menyusun kalimat-kalimat dari interpretasi dari data yang kalian peroleh. Seperti yang sudah kita dapatkan di teori, mean itu untuk gambaran umum semua data secara keseluruhan ya, standard deviation itu toleransi pengukuran, sama halnya dengan variance. Namun kalau variance ini disamakan dengan nilai rata-ratanya, kemudian coefficient variation itu sama dengan persentase keragamannya ya. Jadi kalau coefficient variationnya di atas 10%, itu artinya datanya heterogen, artinya tidak homogen. Sementara kalau kurang dari 10%, itu data yang kita peroleh itu variabel-variabelnya itu nilai-nilainya homogen dalam artian seragam. Nah, kebetulan di sini kalau umur, berat badan, dan tinggi badan ini homogen semua karena nilainya di bawah 10. Di sini nilai minimumnya kuartil 1, median kuartil 3, maksimum, rank, mode, and for mode ya. Jadi di sini modusnya, jadi untuk menghitung banyak yang modus pada data. Nah, kalau di sini 20,24. Mode di sini berarti modusnya itu yang terbanyak ada angka 20 dan 24. Ini ada sebanyak 2. Kalau kita perhatikan dari data kita, di sini kenapa disebutnya 2? Karena di sininya 20-nya muncul 2 kali. Sementara 24-nya juga muncul 2 kali. Maka di tampilan Minitab-nya juga ini munculnya juga 2. Skewness juga sama ya. Skewness ini artinya kemencengan, jadi ukuran suatu kemencengan distribusi data. Kalau kurtosis itu keruncingan distribusi datanya. Ini bisa kalian pindahkan hasil statistik ini dengan klik kanan, kemudian copy. Kalian bisa paste lagi di Word, kalian tinggal klik kanan, kemudian baru kalian pastekan. Nah, jadi seperti ini. Ini juga bisa kalian atur fontnya. Misalnya fontnya ingin diperkecil juga bisa. Kemudian bisa kalian edit juga, itu juga bisa ya. Misalnya kalian edit jadi 9 supaya teksnya kecil semua ya. Nah, ini bisa kalian edit, bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian untuk merapikan hasil outputnya. Ini juga bisa kalian interpretasikan di Microsoft Word kalian. Berikutnya juga, kalian juga sebenarnya bisa ya, ingin mengetahui misalkan bagaimana gambaran umum dari umur, berat badan, dan tinggi badan berdasarkan jenis kelamin dan juga berdasarkan agama. Nah, misalkan juga kita ingin tahu rata-rata umur untuk pria berapa, rata-rata untuk wanita, untuk berat badan berapa, untuk yang tinggi badan dari wanita berapa, begitupun yang beragama Islam berat badannya rata-rata berapa, untuk rata-rata untuk jenis kelamin yang misalnya pria, kemudian umur juga berapa. Ini juga bisa kita spesifikasikan lagi. Misalnya kita ingin tahu dari jenis kelamin dulu, caranya kita klik start lagi, kemudian basic statistik, pilih deskriptif statistik.
Kemudian di sini ada by variable, itu opsional. Nah, itu kita klik. Misalnya kita ingin mengetahui gambaran umum dari jenis kelamin saja. Kita klik, kemudian pilih select. Nah, kemudian kita klik statistik. Kita checklist yang sekiranya ingin kita lihat gambaran umumnya. Misalnya kita non dulu untuk checklist semua ya. Kalau kita pilih default, maka yang muncul adalah bawaan dari Minitab-nya. Kita bisa checklist min first quartile, third quartile, kemudian kita checklist modus, checklist lagi koefisien variasi, variance, kemudian squamous, kurtosis. Ini yang n missing dan n non missing. Kemudian kita checklist hanya n totalnya saja. Kemudian kita klik OK, kita klik OK. Maka di sini akan lebih spesifik lagi ya. Maka di sini kita akan mendapatkan gambaran umumnya lebih spesifik lagi. Itu seperti ini ya. Itu ada variabel umur dengan jenis kelamin pria dan wanita. Totakolnya seperti ini. Jadi ini kita sudah tahu kalau pria rata-rata berat badannya 22,5, untuk wanita rata-ratanya 22. Itu untuk yang umur ya. Tadi itu maksudnya umur, bukan berat badan. Kalau berat badan ada di sini. Jadi kalau untuk yang berat badan, yang pria ada 54,75, untuk yang berat badan wanita 57,67. Kalian juga bisa copy semuanya tampilan ini ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ada tampilan, ada kotak kecil di sini. Ini kan juga ada tombol menu. Ini juga bisa jadi alternatif kalian untuk mengcopy semua output pada satu tampilan ini. Tinggal klik saja menu, kemudian kalian copy, kemudian kalian paste di sini. Nah, tinggal kalian sesuaikan dengan ukuran fontnya ya, supaya memuat semua. Biasanya ukuran fontnya itu tidak jauh-jauh dari 8 ataupun 9. Nah, ini dia akan masuk semua. Bagaimana dengan kalau kita masukkan dua variabel output kita, yaitu tadi setelah ada jenis kelamin kita masukkan berdasarkan agama. Kita klik aja start, kemudian basic statistik, pilih descriptive statistik. Nah, untuk menghapus jenis kelamin tinggal kita hapus saja. Tinggal delete, kemudian klik agama, pilih select. Maka masuk ke bagian agama, kita klik OK. Nah, nantinya di sini akan tertampil tampilan umum yang kita inginkan seperti ini. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Minitab ini sangat sensitif sekali dengan penulisan kategorik. Jadi contoh di sini tadi saya melakukan sebuah kesalahan bahwa di sini ada agama, kemudian di sini ada list Hindu, kemudian ada Islam, kemudian di sini ada Kristen, dan ini ada Kristen. Nah, jadi ini memang harus diperhatikan baik-baik, penulisan kategorinya harus konsisten. Kalau kita ingin memperbaiki, kita juga bisa memperbaiki ya. Kita cek di data kita mana yang salah. Di sini kita ketemu di sini yang di bagian 5. Kita tulis perbaiki kita di sini. Ingat ya, perbedaan antara spasi dan non spasi setelah kalian menuliskan ini juga akan berpengaruh di output kalian. Jadi perhatikan baik-baik cara penginputan data kalian. Kita ulangi lagi ya. Nah, kalau misalnya sudah ketik ulang, maka di sini kita sudah menampilkan hasil gambaran umum dari masing-masing variabel yang kita ukur. Umur, berat badan, tinggi badan berdasarkan agama, yaitu agama Hindu, Islam, dan Kristen. Ini kita bisa melihat gambaran umum, tinggal kita melakukan interpretasi dengan bahasa kita sendiri. Untuk tanda bintang ini tidak bisa dihitung, terutama untuk standar deviasi, varian, koefisien variasi, karena di sini standar deviasinya saja udah bintang ya. Belum lagi karena di sini jumlah datum pada satu variabelnya itu hanya satu saja. Jadi memang tidak bisa dilihat tampilannya. Begitu pun untuk squamous, kurtosis, dan juga modusnya.
Kemudian bagaimana kalau misalnya untuk yang kategoriknya lebih dari 2 variabel, apakah bisa atau tidak? Kita coba. Misalnya kita ingin tahu bagaimana rata-rata umur berdasarkan agama dan jenis kelamin. Kita bisa mencobanya dengan menggunakan Minitab. So, kita klik Start, kemudian Basic Statistik, kemudian pilih Display Descriptive Statistik, kemudian by variabelnya kita klik, kemudian kita pilih jenis kelamin, pilih Select. Jangan lupa kalau kita ingin mengubah lagi yang lainnya, misalnya klik statistik, kita ingin hanya menampilkan tanpa squamous, kurtosis, modus, minimum, maksimum, ini saja ya. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada yang lebih spesifik lagi dalam tampilan output. Di sini arti reserve for agama sama dengan Hindu, berarti kita melakukan spesifik lagi bagaimana hasil untuk yang beragama Hindu. Itu ukurannya yaitu umur, berat badan, dan tinggi badan dengan jenis kelaminnya wanita. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran umumnya bagaimana. Begitupun untuk yang beragama Islam, bagaimana ukuran statistikanya untuk yang umur, berat badan, dan tinggi badan berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita, seperti ini. Begitupun untuk yang Kristen juga seperti ini. Jadi tinggal kalian pindahkan ke Word ya, seperti biasa dengan klik tombol menu dari hasil tulisan besar ini, klik menu, kemudian klik copy, kemudian kalian bisa pastekan di bawah bagian outputnya. Misalnya di halaman berikutnya saya paste. Nah, seperti ini. Nanti bisa kalian susun bagaimana cara penyusunan kalimat-kalimat berdasarkan kasus untuk menjelaskan gambaran umum dari data yang kalian peroleh dengan menggunakan Minitab. Kalian juga bisa melakukan save data kalian ya. Save data kalian dari hasil pengolahan data kalian ini dengan cara klik file, kemudian klik Project As. Nah, ini bisa kalian save di tempat yang ingin kalian simpan dengan nama yang akan kalian simpan di sini. Kemudian baru kalian bisa klik save. Misalkan saya berikan namanya contoh. Saya contoh 1. Kemudian kita klik save. Nah, jadi ini sudah kita save. Nantinya bisa kita buka kembali dengan klik file, kemudian open, dengan kita mencari nama file yang ingin kita buka lagi ya. Nah, untuk save worksheet as itu maksudnya adalah kita hanya menyimpan bagian worksheetnya saja tanpa menyimpan outputnya. Kalau project itu kita menyimpan dua-duanya. Memang kalau di dalam pengolahan data dengan menggunakan Minitab, kita mengolah data juga menyimpan hasil session dan juga worksheetnya. Demikian video terkait bagaimana caranya kita menampilkan statistika deskriptif, ukuran statistika dengan menggunakan